Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarrati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan juga kenikmatan bagi kita semua, sehingga senang sekali di hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ini, yaitu Mindful Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Izinkan saya, Tirka Suara, untuk memandu acara ini hingga akhir. Kita mulai acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mindful Ramadan atau kajian ini diselenggarakan oleh Perindu Jannah Community, yaitu komunitas yang bertujuan untuk berkumpul di surga. Amin ya. Boleh dicek Instagramnya @perindujanah.community. Ya. Oke, alhamdulillah Mindful Ramadan kali ini untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani. Sekitar kurang lebih 30 hari lagi. Mindful Ramadan kali ini semoga juga bisa menjadi ajang kita berlatih dalam menerapkan kesadaran penuh dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Niatkan dan rasakan sepenuhnya bahwa semua yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah di bulan suci yang akan dilipat gandakan pahalanya. Terima kasih kepada seluruh sponsor sehingga bisa terlaksana acara ini. Kajian ini diselenggarakan atas dukungan dari Nuris Indonesia dengan Instagram @nuris_Indonesia, kemudian Backpacker Muslimah dengan Instagram @backpacker_muslimah, kemudian Santi Butik dengan Instagram @santikobutik, kemudian Sheila Shop dengan Instagram @sheila_shop, kemudian Yuli Craft bisa hubungi dengan nomor di 0812 89645 719. Bisa ada di samping saya logo-logonya ya. Acara ini juga didukung oleh Peduli Jilbab sebagai media partnership kita. Di sini di tengah-tengah kita sudah hadir saudari kita, yaitu saudari Amalia Dian Rahmadini. Oke, terima kasih kepada Ahwat Pila yang sudah ikut serta hari ini. Semoga Mindful Ramadan menjadi ajang tholabul ilmi kita bersama. Saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara hari ini. Susunan acaranya yang pertama jam 9.30 sampai jam 9.40 itu pembukaan ruang Zoom. Kemudian jam 9.40 sampai jam 9.45 pembukaan dari MC. Kemudian jam 9.45 sampai jam 9.50 tilawah oleh saudari Isma Musona Sunman. Kemudian jam 9.50 sampai jam 10 bridging materi. Kemudian jam 10 sampai jam 11. Ini luar biasa materi kajian oleh Ustazah Hani Nurul Husna LC. Selanjutnya jam 11 sampai jam 11.30 akan ada tanya jawab dan diskusi. Jam 11.30 sampai jam 11.45 pembacaan pemenang door prize. Dan yang terakhir jam 11.45 sampai jam 11.55 akan ada penutupan dan doa. Oke, untuk menambah keberkahan kajian kita pada hari ini, marilah kita dengarkan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudari Isma Musona Sunman. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah tilawah hari ini akan kita baca dan kita dengarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Bisa sama-sama dibuka ya mushafnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajiblah menggantinya sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia tidak berpuasa, maka wajiblah menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jazakillah khairan katsir, Saudari Isma, atas tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Insya Allah kita akan masuk ke acara inti, luar biasa.
Demi kelancaran hari ini, dimohon kepada para peserta, biar tidak terganggu jaringannya, untuk mematikan video saat materi berlangsung. Materi kajian Tarhib Ramadan akan dipandu oleh Saudari Anissa Sarah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudari Vicky Eka Iswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sarah yang insya Allah hari ini akan memoderatori kajian Tarhib Ramadan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kita pagi ini. Nama lengkap Hajah Hani Nurul Husna LC. Tempat tanggal lahir di Tasikmalaya 21 Oktober 1979. Aktivitas saat ini sebagai ibu rumah tangga dan mengisi kajian fikih wanita dan tafsir di berbagai beberapa majelis taklim dari Peduli. Pengalaman mengajar sebagai dosen di Madinah, Ma'had Ulum Diniyah, dan dosen pendidikan agama Islam, PKN STAN. Selain itu, mengisi kajian fikih wanita dan tafsir di beberapa media majelis taklim di Bentaro dan sekitarnya. Kemudian, riwayat pendidikan S1 di International University of Africa, Khartoum, Sudan, Fakultas Syariah di Rosat Islamiyah, kemudian S2 di Institute of Zakat dan Omdurman Islamic University, Sudan, Fakultas Usluhuddin Tafsir wa Ulumul Quran. Kemudian moto beliau adalah Hayatuna kullaha ibadah. Hidup kita adalah ibadah. Baik, tanpa perlu perpanjang kalam, mari kita masuk ke kajian kali ini. Apakah Ustazah Hani sudah siap? Anissa, Halo. coba suaranya. Halo, sudah. Kedengeran nggak? Oke. Setel kan? Sudah. Oh ya. Halo? Ya, sudah terdengar. Sudah terdengar. Tadi soalnya sempat. Tadi sampai mana ya? Sempat putus apa gimana tadi? Enggak putus, coba suaranya kecil. Oh gitu, baik. Mungkin dibacakan ulang baru itu lagi. Oke, baik. Jadi saya coba bacakan ulang ya untuk CV dari Ustazah kita pagi ini. Nama lengkap Ustazah Hajah Hani Nurul Husna LC. Tempat tanggal lahir di Tasikmalaya 21 Oktober 1979. Aktivitas saat ini sebagai ibu rumah tangga dan mengisi kajian fikih wanita dan tafsir di berbagai majelis taklim dai Peduli. Kemudian pengalaman mengajar sebagai dosen di Madinah Ma'had Ulum Diniyah dan dosen pendidikan agama Islam PKN STAN. Selain itu mengisi kajian fikih wanita dan tafsir di beberapa majelis taklim di Bintaro dan sekitarnya. Kemudian untuk riwayat pendidikan, S1 di International University of Africa, Khartoum, Sudan, Fakultas Syariah di Rosat Islamiyah. Kemudian S2 di Institute of Zakat dan Omdurman Islamic University, Sudan, Fakultas Usluhuddin Tafsir wa Ulumul Quran. Kemudian moto beliau adalah Hayatuna kullaha ibadah. Hidup kita adalah ibadah. Baik, tanpa perlu berpanjang kalam, mari kita masuk ke materi kajian ini. Kepada Ustazah Hani Nurul Husna, saya persilahkan. Oh baik, sambil nunggu Ustazah mempersiapkan, saya informasi lagi ya untuk hari ini. Jadi penyelenggara kajian hari ini adalah dari Perindu Jannah Community. Dan teman-teman juga bisa temukan Instagram kami di @perindujannah.community. Nanti bisa follow untuk mendapatkan update tentang info kajian dan muhasabah diri lainnya ya. Nanti silahkan cek Instagramnya ya. Bisa langsung di-follow. Sudah terdengar suara Teh Hani belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustazah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya sudah Teh Hani kirimkan ya ke panitia yang menghubungi. Iya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Akhwati fillah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan, keberkahan, saya bisa silaturahim dengan akhwatillah semua yang ingin meniti jalan kesolehan sama-sama. Alhamdulillah di penghujung Rajab ya, sudah mau masuk Sya'ban. Allah berikan keberkahan, semoga kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan kita termasuk orang-orang yang disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan, insyaallah. Dan kita berharap kita pun termasuk kepada hamba Allah yang diberikan nikmat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya mujib ini. Akhwati fillah, insyaallah hari ini temanya apa ya? Mindful Ramadan. Keren banget ini temanya. Sudah siap ya? Insyaallah untuk menyambut bulan Ramadan. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama menjadikan setiap yang kita lakukan ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Teh mengajak semuanya yang hadir di sini agar menata hatinya kembali, melihat kondisi hati kita, niat kita, bahwasannya apa yang kita lakukan hari ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar dulu biar semangatnya muncul, biar kita juga lebih bisa sama-sama menerima apa yang akan kita bahas hari ini sebagai persiapan kita agar kita secara sadar dengan penuh kesadaran kita bisa memaksimalkan ibadah kita di waktu bulan Sya'ban sebagai pemanasan agar kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya insyaallah. Akhwati fillah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Yang mau membaca Sayyidul Istighfar juga boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akhwatillah, hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang Mindful Ramadan ya, sebagai self-love ya, terbaik untuk kita semuanya sebagai seorang muslimah agar kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini walaupun masih di masa pandemi ya, tapi kita berusaha menjadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik, karena kita tidak tahu apakah Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Akhwati fillah, keutamaan bulan Ramadan sebagaimana yang kita tahu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasannya bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ya, di slide juga ada insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan, yaitu syahrul Quran. Di mana di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kita dari ayat ini memahami bahwasannya bulan Ramadan itu istimewa, menjadi bulan yang paling istimewa yang ada dalam satu tahun Hijriah ya, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Karena dalam Al-Quran dijelaskan tadi ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi istimewa. Ya, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa. Sebagaimana di ayat yang lain ya, bisa dibuka di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahkan bulan Ramadan menjadi bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka dari itu, alhamdulillah kita maksimalkan bulan Ramadan menjadi bulan di mana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan terus membaca ayatnya, dengan tilawah, kemudian tadabbur, kita berupaya untuk memahami, membaca, dan mengerti tafsirnya, mempelajari tafsirnya. Kemudian kita berusaha menghafal. Kalau enggak 30 juz, berarti juz 30 minimal. Alhamdulillah. Ya, yang belum hafal berarti kita berupaya di bulan Ramadan ini untuk bekal kita agar sholat wajib, sholat sunnah, kemudian sholat tarawih. Kebetulan kalau misalkan tidak bisa melaksanakan ke masjid sebagaimana hari-hari biasa atau Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, maka kita pun bisa menggunakan hafalan yang kita telah hafalkan dari Al-Quran sebagai bentuk dan cara kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub kita kepada. Untuk apa? Untuk meraih keutamaan bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada huda, ada petunjuk. Ada Al-Furqan yaitu yang membedakan. Makanya nama lain Al-Qur'an selain ada huda, ada Al-Furqan, ada syifa, ada Az-Zikr. Dan banyak lagi, kita berharap akhwati fillah ketika membaca ayat Al-Quran itu menjadikan kita semua senantiasa ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya itu juga menjadi pribadi yang istimewa. Insya Allah. Kemudian akhwati fillah, keutamaan yang kedua dari bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu, diikat ke setannya. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Lalu pintu-pintu surga pun dibuka. Ketika Ramadan datang, maka keutamaan itu akan hadir kepada kita. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang, hadir bulan Ramadan, maka futihat, dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwaban nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu surga ada berapa? Dan pintu neraka ada berapa? Kalau pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7. Kita berharap menjadi bagian orang-orang yang Allah perkenankan untuk masuki surga. Dan kalau minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Karena min a'lal jannah. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling atas ya. Dan kita diupayakan meminta bukan ya nggak apa-apa deh, saya mah di surga paling bawah, jangan. Kita minta surga paling tinggi. Dan kita berharap dengan Ramadan ini adalah sarana kesempatan untuk kita meraih keutamaan ini. Karena di bulan Ramadan lah
pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Kemudian wasufidatis syayatin, dibelenggunya, diikatnya setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3277 dan Imam Muslim nomor 1079. Jadi dipahami ya. Kemudian terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Di bulan Ramadanlah terdapat malam yang penuh kemuliaan dan juga keberkahan, yang lebih dikenal dengan Lailatul Qadar. Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, insya Allah akhwat semuanya hafal ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ketika kita membaca ayat ini, maka akan hadir dalam benak kita, atau kita baca terjemahnya, inna sesungguhnya kami, kata Allah. Anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran. Hak di sini kembali kepada Al-Quran, telah menurunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud, apa itu malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar? Lalu Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita berharap menjadi bagian dari hamba Allah, seorang muslimah, walaupun misalkan dia apakah masih gadis, masih kuliah, kemudian dia juga menjadi orang yang paling sibuk, sudah menikah, punya anak, anaknya bukan satu, gitu. Nah, ini berharap kita menjadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika Ramadan itu hadir pada kita. Nah, akhwati fillah, kemudian bulan Ramadan juga menjadi salah satu bulan yang dikabulkannya doa. Baik, dilanjutkan ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana salah satunya kita pergunakan untuk memperbanyak doa. Apakah itu ketika setelah sahur, menunggu waktu subuh, ataukah di waktu setelah sholat subuh, kita duduk berzikir sambil menunggu waktu terbitnya matahari, kita gunakan untuk memperbanyak zikir, bisa tilawah Quran. Kemudian kita juga berupaya untuk mengisinya dengan mohon kepada Allah dengan doa-doa yang biasa kita lakukan. Karena akhwati fillah, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam sebuah hadis Jabir, slide sebelumnya, di mana dalam hadis Jabir ini dijelaskan, innal lillahi fi kulli yaumin itqa minan nar. Siapa yang tidak mau kita menjadi hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka? Maka di bulan Ramadanlah kesempatannya, sesungguhnya Allah setiap harinya pada bulan Ramadan akan membebaskan hambanya dari api neraka. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha wa yastajibu lah. Dan juga bagi seorang muslim, kita seorang muslimah juga, ketika membacakan doa di waktu yang ada di bulan Ramadan, kapan saja itu, maka pasti akan dikabulkan. Terutama ketika kita dalam kondisi saum. Siang harinya saum, berpuasa, menahan dari semua yang membatalkan. Hanya dari makan dan minum saja, tapi dari semua yang membatalkan. Bagaimana seluruh tubuh kita digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keutamaan ini juga harus kita pahami sama-sama, sehingga kita punya perhatian penuh, punya kesadaran penuh akan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sehingga kita akan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sholatnya, kemudian saumnya atau puasanya, kemudian ketika kita tilawah Al-Qur'annya, bahkan dalam zikir dan doa yang kita lakukan. Kita berharap menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surga.
yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Kalau kita bersegera kepada ampunan, maka kita bersegera kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa ini adalah tujuan diperintahkan kepada kita ini, salah satunya ibadah saum Ramadan. La'allakum tattaqun, supaya kalian